Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yoga Iskandar. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban pada masa 3 dinasti besar. Jadi materi pertama itu tentang peradaban dinasti Turki Utsmani. Sejarah terbentuknya Turki Utsmani. Ertugrul yang meninggal pada tahun 1289 Masehi meninggalkan seorang putra bernama Utsman. Dari nama Utsman inilah kemudian muncul dinasti Utsmani. Utsman ini pula yang dianggap sebagai pendiri dinasti Utsmani. Sebagai ayahnya, dia banyak berjasa kepada Sultan Alauddin dengan keberhasilannya menaklukkan benteng-benteng Bizantium. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang dinasti Saljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Dinasti Saljuk pun terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil atas daerah-daerah yang didudukinya. Sejak itulah dinasti Utsmani dinyatakan berdiri dan penguasa pertamanya adalah Utsman bin Ertugrul atau yang bisa disebut dengan Utsman I. Para penguasa pada dinasti Utsman di Turki. Yang pertama itu pasti tentu pendiri Utsmani Turki, yaitu Utsman bin Ertugrul atau bisa disebut dengan Utsman I. Terus setelah Utsman I itu turun tahta, naiklah anaknya Sultan I, yaitu Sultan Orhan bin Utsmani. Adapun pencapaian yang dilakukan oleh Orhan yaitu satu, pembentukan tentara mujahid baru, yang kedua itu menerbitkan administrasi, yang tiga itu membangun masjid-masjid, yang keempat itu akademi-akademi ilmu pengetahuan, yang kelima itu usaha untuk menguasai wilayah-wilayah Bizantium. Setelah Sultan Orhan bin Utsman turun tahta, naiklah Sultan Murad. Pencapaiannya yaitu penaklukan Adrianople, kota kedua dari kekaisaran Bizantium, yang dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan Utsmani. Penaklukan wilayah-wilayah seperti Bulgaria, Serbia, dan lain-lain. Yang ketiga itu memperluas wilayah hingga mencapai 5 kali lipat dari wilayah yang diturunkan oleh ayahnya. Setelah Sultan Bayezid I turun tahta, setelah Sultan Murad I turun tahta, naiklah Sultan Bayezid I atau bisa disebut dengan Sang Kilat. Pencapaiannya yaitu hubungan bilateral antara Utsmani dan Serbia, pengepungan Konstantinopel. Nah, target utama dari Bayezid dengan terfokusnya dalam pengepungan itu tak diduga serangan dari sama-sama kerajaan muslim, yaitu Timur Leng. Setelah turunnya Bayezid I, naiklah Sultan Muhammad I, pendiri kedua pemerintahan Utsmani. Nah, jadi Sultan Muhammad I itu mempunyai beberapa gelar, yaitu pendiri kedua pemerintahan Utsmani, yang diperoleh karena dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan saudara-saudaranya. Yang kedua itu Al-Bathol, sang pahlawan atau bisa disebut sang pahlawan, didapatkan karena amal-amal sosialnya. Yang ketiga itu Jalbi atau bisa disebut dengan Ksatria dan Pemberani.
yang diberikan oleh rakyatnya sendiri. Pada masa ini pula muncul gerakan aliran sesat seperti Badruddin, tapi masalah ini dapat diatasi oleh Sultan Muhammad I. Setelah Sultan Muhammad I turun, naiklah Sultan Muhammad II. Nah, jadi pada masa ini terjadi kekalahan besar. Tentara Utsmani melawan pasukan Silabis yang menyebabkan kerugian besar kepada Khilafah Utsmani. Perjanjian antara Utsmani dan Silabis kejadian menyebabkan mundur dari posisi sultan dan menyerah kepada anaknya Muhammad yang masih berusia 14 tahun. Jadi penjelasan selanjutnya yaitu penaklukan Konstantinopel yang diusahakan atau yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Jadi ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, yaitu sebagai contohnya strategi membuat terowongan, terus strategi membuat benteng bergerak dari kayu, terus strategi membuat meriam besar. Nah, seperti yang kita ketahui itu di dalam pasti semua orang pernah melihat itu, pasti film-film Muhammad Al-Fatih, film Muhammad Al-Fatih. Nah, jadi strategi itu yang membuat Muhammad Al-Fatih itu bisa menaklukkan Konstantinopel. Jadi materi selanjutnya yaitu pada dinasti Safawiyah. Terbentuknya dinasti Safawiyah itu berdiri sejak jadi dinasti Safawiyah itu di Persia itu berdiri sejak tahun 1502 Hijriah sampai 1722 Masehi. Dinasti Safawiyah merupakan kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Awalnya kerajaan Safawiyah ini berasal dari sebuah tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah yang diambil dari nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama ini terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan, yakni kerajaan Safawi. Syafi ad-Din merupakan keturunan dari Imam Syiah yang ke-6, Musa al-Kazim. Gurunya bernama Syekh Tajuddin Ibrahim Jahid. Kita akan melanjutkan materi tentang 3 dinasti besar, yaitu materi pada masa dinasti Safawiyah. Sejarah terbentuknya dinasti Safawiyah di Persia. Dinasti Safawiyah di Persia berdiri sejak tahun 1502 sampai 1722 Masehi. Dinasti Safawiyah merupakan kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Awalnya kerajaan Safawiyah ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberikan nama yaitu Tarekat Safawiyah yang diambil dari nama Safawi itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan, yakni kerajaan Safawi. Syafi ad-Din merupakan keturunan dari Imam Syiah yang ke-6,
Musa Al-Kazim, guru bernama Syekh Tajuddin Ibrahim Jahid 1216 sampai 1302 Masehi. Kemajuan pada dinasti Syafawiyah. Jadi dinasti Syafawiyah itu mencapai puncaknya kemajuan yang cukup berarti, tidak hanya terbatas dalam bidang politik, tetapi juga kemajuan dalam berbagai bidang. Contohnya dalam bidang keagamaan. Pada masa Abbas, dalam bidang keagamaan yang menanam sikap toleransi terhadap politik keagamaan. Tahu lapang dada yang amat besar. Paham Syiah tidak lagi menjadi paksaan bahwa orang Sunni dapat hidup bebas mengerjakan ibadahnya. Terus yang kedua tuh dalam bidang arsitektur. Kerajaan Syafawi telah berhasil menciptakan Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Di kota ini berdiri bangunan bangunan besar dengan arsitektur bernilai tinggi dan indah seperti masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan raksasa di atas Jenderud, dan istana Cili Sutun. Yang ketiga tuh dalam bidang ekonomi. Kerajaan Syafawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian Syafawi. Terlebih setelah kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumruh diubah menjadi Bandar Abbas, yang merupakan salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis. Yang keempat tuh bidang ilmu pengetahuan. Perkembangannya ilmu pengetahuan pada masa kerajaan Syafawi tidak lepas dari suatu doktrin berdasarkan bahwa kaum Syiah tidak boleh taklid dan pintu ijtihad selamanya terbuka. Kaum Syiah tidak seperti kaum Sunni yang mengatakan bahwa ijtihad telah terhenti dan orang mesti taklid saja. Kaum Syiah tetap berpendiri bahwasannya mujtahid tidak terputus selamanya. Yang kelima tuh dalam bidang kesenian. Kemajuan tampak begitu jelas dengan gaya arsitektur bangunannya, seperti terlihat pada Masjid Shah yang dibangun tahun 1603 Masehi. Unsur seni lain terlihat dalam bentuk kerajinan tangan, kerajinan karpet, permadani, pakaian, seni lukis, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan kemajuan peradaban dinasti Mughal. Dinasti Mughal ini berdiri seperempat abad sesudah berdirinya dinasti Syafawi. Jadi di antara tiga kerajaan besar Islam tersebut, kerajaan inilah yang termuda. Ibrahim Lodi, cucu Sultan Lodi atau Sultan Delhi terakhir, memenjarakan sejumlah bangsawan yang menentangnya. Hal ini memicu pertempuran antara Ibrahim Lodi dengan Zahiruddin Babur atau cucu Timurlen di Panipas tahun 1526 Masehi. Pada tanggal 21 April 1526 Masehi terjadilah pertempuran yang dahsyat di Panipas. Ibrahim Lodi beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. Sejak itulah berdiri dinasti Mughal di India dan di Delhi dijadikan ibu kota. Untuk kemajuan kerajaan Mughal, kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Mughal merupakan sumbangan
merupakan sumbangan yang berarti dalam mensyiarkan dan membangun peradaban Islam di India. Kemajuan-kemajuan tersebut antara lain yaitu bidang politik. Yang pertama, bidang politik dan militer. Sistem yang menonjol adalah politik toleransi universal, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa derajat semua penduduk adalah sama. Dan yang kedua yaitu bidang ekonomi. Untuk bidang ekonomi, kontribusi Mughal di bidang ekonomi adalah memajukan pertanian, terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Dan selanjutnya yaitu di bidang seni dan arsitektur. Ciri yang menonjol dari arsitektur Mughal ini adalah pemakaian ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni. Bangunan sejarah yang ditinggalkan periode ini adalah Taj Mahal, diantaranya di Agra, Benteng Merah, Jama Masjid, istana-istana, dan gedung-gedung pemerintahan di Delhi. Selanjutnya yaitu bidang ilmu pengetahuan. Di bidang pengetahuan ini, kebahasaan Akbar telah menjadikan 3 bahasa nasional, yaitu antara lain bahasa Arab sebagai bahasa agama, bahasa Turki sebagai bahasa bangsawan, dan bahasa Persia sebagai bahasa istana kesusastraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu tentang kemunduran 3 dinasti besar. Yang pertama tuh membahas tentang kemunduran pada dinasti Utsmani Turki. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani itu mengalami kemunduran atau mengalami kehancuran. Jadi yang pertama itu wilayah kekuasaannya itu yang sangat luas. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Turki itu menjadi kerajaan yang sangat besar. Jadi pada dinasti Turki itu sering terlibat peperangan secara terus-menerus sehingga susah untuk menjaga daerahnya yang dikuasai atau mengontrol daerahnya yang udah dikuasai. Yang kedua tuh kelemahan para penguasa. Sepeninggal Sulaiman Al-Kanuni, dinasti Utsmani diperintahkan oleh sultan-sultan yang lemah, baik kepemimpinannya maupun kepribadiannya, sehingga mudah ditaklukkan bangsa lain. Yang ketiga tuh heterogenis penduduk. Sebagai kerajaan yang sangat besar, ya tentunya masyarakat tuh ya benar-benar banyak gitu, mulai dari agama, ras, etis yang berbeda, sehingga diperlukan pengambilan keputusan-keputusan yang benar dan bijak. Yang keempat tuh kebudayaan korupsi. Korupsi merupakan hal yang umum terjadi dalam dinasti Utsmani, sehingga mengakibatkan rapuhnya moral pemerintahan. Terus yang kelima itu pemberontakan tentara Yanisheri. Jadi tentara Yanisheri itu merupakan tentara terkuat yang pada masanya, hingga jika para pasukan Yanisheri itu memberontak, pasti pemerintah kalah atau dinasti Utsmani Turki kalah. Yang keenam tuh merosotnya perekonomian akibat perang yang tiada henti. Perekonomian merosot karena penguasa hanya mementingkan perang. Yang selanjutnya materi tentang kemunduran dinasti Safawiyah di Persia. Setelah Abbas I, dinasti Safawiyah mengalami kemunduran. Sulaiman pengganti Abbas I melakukan penindasan dan pemerasaan terhadap ulama Sunni dan memaksa ajaran Syiah kepada penindas pada mereka. Penindasan itu semakin parah,
terjadi pada zaman Sultan Husain. Pergantian Sulaiman, penduduk Afgan saat itu menjadi bagian dari Iran, dipaksa untuk memeluk Syiah dan penindasan ini dilahirkan pemberontak yang dipimpin oleh Mahmud Khan Amir Kandahar, sehingga berhasil menguasai Herat, Mashhad, dan kemudian merebut Isfahan pada tahun 1722 Masehi. Setelah itu Syafawi diserang oleh Turki, Utsmani, dan Rusia. Mungkin itulah kemunduran pada dinasti Syafawiyah di Persia. Jadi materi selanjutnya yaitu tentang kemunduran pada dinasti Mughal di India. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal itu mundur pada 1,5 abad terakhir, yang membawa kepada kehancuran pada tahun 1858 Masehi. Terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah pantai tidak dapat dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Begitu juga kekuatan pasukan darat. Bahkan mereka kurang terampil dalam mengoperasikan persenjataan buatan Mughal sendiri. Yang kedua tuh merosotnya moral hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga tuh pendekatan Aurangzeb yang melampau kasar, bisa dikatakan kasar juga, dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antara agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sebelumnya. Yang keempat tuh semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang lemah dalam bidang kepemimpinannya. Mungkin itu saja dari kelompok 7. Kami undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah ataupun dalam materi kurang lengkap. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.